Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah energi dia saat ini seperti apa ya. Ini yang terupdate di bulan Januari. Oke, ini aku ada pakai 3 deck baru ya. Tahun baru, deck baru, cie. Sedikit kilas balik, aku ingat banget pas awal-awal aku bikin video tiap hari itu tahun kemarin, jadi sekitar 1 tahunan lebih. Kalau nggak salah tuh sekitar bulan Oktober, ya Oktober November. Tapi yang aku ingat naik-naiknya itu pas di sebelum akhir tahun dan menuju akhir tahun, dan aku ngerasa ya banyak yang udah subscribe dari tahun kemarin sampai sekarang masih setia buat simak video-video aku, karena aku tahu yang suka komen itu ya dari tahun kemarin sampai tahun sekarang masih suka nyimak video aku. Thank you, Loops. Oke. Video kali ini tuh general reading ya, bisa resonate-nya beberapa lah aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Aku bakal kasih waktu buat kalian ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya. Oke, silakan. Udah, kita mulai. Energi dia saat ini. Kayaknya ini ya, energi seseorang yang lagi menenangkan diri. Lagi menenangkan diri. Ada sih beberapa hal yang bikin dia happy, senang, bahagia. Dia masih suka ngebayangin kamu. Entah dia orang baru atau masa lalu ya, tapi dia suka terbayang-bayang tentang kamu, masih. Suka mimpiin kamu juga mungkin. Saat ini sih dia lagi fokus ke mimpi-mimpinya ya, juga. Maksudnya tuh ke mimpi-mimpi, cita-citanya yang dia harap-harapkan, yang dia inginkan. Dia kepoin kamu sesekali. Ingat kenangan juga kalau masa lalu, kalau dia orang masa lalu. Dan dia masih membaca situasi saat ini kayak gimana keadaan hubungan kalian. Membaca situasi itu gunanya apa sih? Gunanya ya buat dia, supaya dia tahu dia harus ngelakuin apa. Dia selalu mencoba berusaha positif ya. Dia kayak masih suka kan menenangkan diri nih. Dia suka berdoa, mencoba lebih positif lagi dirinya, mencoba lebih menghargai lagi, mencoba lebih terbuka. Mungkin suka ngedoain kamu juga. Dia lagi senang menghibur diri saat ini. Menghibur diri, ya menenangkan diri, menghibur diri. Mungkin ya ada beberapa hal yang bikin dia stres, sedih. Makanya dia butuh itu, tenangin diri, menghibur dirinya sendiri. Energi dia saat ini, dia butuh perhatian sih sebenarnya. Butuh perhatian, butuh seseorang, butuh melampiaskan kesedihan, emosional dia, melampiaskan sexual attraction juga bisa, ya. Tapi ada beberapa dari mereka yang lagi dekat sama seseorang. Kalau dia energinya menjauh dari kamu, dia mungkin lagi dekat sama seseorang. Dan kalau dia makin dekat ke kamu, ya memang saat ini dia kayak lagi butuh seseorang lah gitu, yang perhatian. Lagi butuh perhatian. Dia saat ini sih kayak lagi buat rencana ya. Rencana buat tujuan hidup dia ke depan. Dan dia sebenarnya masih menutup diri sih. Menutup diri. Jadi kalau ada orang yang lagi dekat sama dia, atau ada seseorang yang pengen tahu tentang dia, kepoin dia, itu agak susah ya, karena dia menutup diri dia tuh layer demi layer. Jadi nggak gampang buat kita tahu.
dia tuh kayak lagi gimana, keadaannya kayak apa, kabarnya gimana. Jadi dia memang sengaja menutup diri. Tapi mungkin kalian kayak suka kontak batin ya. Itu intuisinya mungkin yang ngirim sinyal ke kamu. Kayak misalnya kamu tiba-tiba ingat dia, mungkin dia kirim sinyal-sinyal intuisinya. Jadi kalian kayak kontak batin. Ya. Dia juga nggak bisa bener-bener membuka diri sih, belum bener-bener bisa membuka diri, emang masih kayak menutup diri. Walaupun dia mencoba buat terbuka ya. Saat ini dia masih ngerasa terikat mungkin sama kamu. Masih merasa kayak ada ikatan, sesuatu yang bikin kayak belum benar-benar bisa lepas dari kamu. Aku ngerasa di sini banyak yang ngecek energi seseorang yang kalian udah kenal ya, cukup lama. Jadi kalian tuh sering kontak batin. Ya, jadi kayak suka ngirim sinyal-sinyal gitu ya, atau kode-kode lewat intuisi dan batin. Apalagi kalau kalian cukup lama gitu punya hubungannya, pasti kan ada yang terkoneksi gitu. Ya, kaliannya nggak mau terkoneksi, tapi kan hati sama jiwa kalian nggak bisa dipaksain gitu ya. Itu kan di luar kontrol ya. Walaupun kamu bisa ngatur, tapi itu di luar kontrol kadang. Dan di sini aku lihat ada seseorang yang masih ngerasa terikat, terjerat sama kamu. Dan malah bisa dibilang perasaannya tuh masih, kalau kayak udara ya, atau apa sih, kayak udara tuh kayak menguap gitu loh. Iya, perasaannya masih terkuras, menguap. Iya, intinya masih ada. Iya. Dan perasaan-perasaan itu juga yang mengikat dia gitu loh, masih ke kamu ikatannya, merasa ikatannya itu masih ada. Dia sih kayak lagi nggak baik-baik aja, kayak lagi ngerasa negatif. Ya, tapi dia berusaha positif terus. Kalau kita tanya soal kesehatan ya, apakah kesehatannya baik-baik aja? Mungkin banyak dari mereka yang nggak baik-baik aja juga, secara fisik ataupun kesehatannya. Mungkin ada beberapa yang sakit gitu ya. Dan ini ada dari mereka yang kayak sesak gitu loh, sesak hatinya atau dadanya. Hati ini bukan soal percintaan aja ya, mungkin beneran kayak kalian pernah gak sih ngerasa dada kalian sesak atau hati kalian sesak di saat ingat seseorang, ingat luka-lukanya, atau ingat apa yang terjadi di antara kalian, atau ingat karena kalian menyimpan rindu gitu ya. Pernah gak sih ngerasain sesak di dada gitu loh, atau di bagian hati gitu ya, pokoknya gitu deh. Energi dia saat ini sebenarnya banyak nih. Tuh, di sini dibilangnya ada mirror. Mungkin energinya banyak yang mirror di antara kalian. Apa yang kamu rasain mungkin dia juga bisa merasakan. Cuma salah satunya ada yang ngerasa kosong, hampa, kekosongan, kehilangan, feeling loss bisa juga. Entah dia yang merasakan kehampaan, kekosongan gitu ya saat ini, karena seseorang telah menghilang atau pergi. Yes, bisa juga. Atau apa yang kamu rasain juga dia bisa merasakan, karena energinya mirror. Atau mungkin kalian twin flame, atau energi karmic relationship ya. Dia berusaha menyeimbangkan energinya saat ini. Kan dia negatif nih, terus dia selalu berusaha positif. Dia mencari pencerahan ya. Dia sadar banget di hidup dia saat ini banyak banget halangannya, hambatannya. Dalam aspek apa aja, bisa dalam keuangan, karir, pekerjaan, hubungan, banyak yang hambatan-hambatannya. Dia mencoba menjadi seseorang yang lebih hangat lagi saat ini. Dia tuh kayak set boundaries ke luar ya, kayak gak gampang buat orang deket sama dia. Orang-orang maksudnya gak gampang buat orang tuh ganggu dia, deket sama dia, atau mencari-cari dia. Ke siapapun ya, bukan
lawan jenis aja. Jadi bisa dia set boundaries ke siapapun, mau cewek, mau cowok, mau lawan jenis, mau yang ada romantic feelings, mau cuma teman-teman atau rekan kerjanya, pokoknya siapapun dia ada set boundaries di sini ya. Jadi dia memberikan batasan ke sekelilingnya. Kalau energinya saat ini lagi sering mellow, sedih, ngerasa butuh seseorang, ngerasa apa ya, energi-energi feminin tuh keluar, kayak seseorang yang lagi butuh perhatian, seseorang yang lebih sering mellow, sedih, butuh seseorang gitu ya. Seseorang yang lebih menggunakan perasaan daripada logikanya. Ada yang lagi dia kepoin, energinya juga lagi misterius. Kayak dia pengen bersembunyi atau dia pengen menghilang gitu loh. Ya. Ada beberapa hal yang dia sembunyikan soalnya di sini. Selebihnya dia ingin berubah, bertransformasi. Saat ini mungkin dalam hal pekerjaan atau aktivitas ya, dia lagi sibuk-sibuknya aku lihat. Yes, lagi banyak hal yang dia kerjain, lagi banyak hal multitasking juga. Ya, kan dia lagi ngejar mimpi-mimpinya nih, cita-citanya, jadi step by step dia lakuin ya untuk mengejar hal-hal yang dia inginkan. Sebenarnya ya banyak dari mereka yang lagi pelan-pelan menjauh, entah dari siapapun, entah dari kamu, entah dari siapa, pokoknya kayak pelan-pelan menjauh aja gitu, pergi. Ya menjauh dari orang-orang, kan set boundaries ya tadi ya. Dan sebenarnya ya, kalau kamu lagi kepoin dia, dia juga sebenarnya kepoin kamu. Jadi apa yang kamu lihat sebenarnya, yang kamu lihat juga itu dia kepoin kamu. Dan di sini aku lihat energi dia ya. Dia kayak pengen berubah sih. Kayak pengen berubah, bertransformasi ya, menjadi seseorang yang baru di sini. Entah dalam hidup, entah dalam apa, pokoknya ada. Nanti deh, pokoknya kau bakal lihat kalau dia ada sesuatu yang berubah di dalam diri dia atau apalah, nanti mungkin bakalan kelihatan ya. Dan nanti deh kamu bakal lihat tanda-tanda dari dia, atau misalnya memang dianya sengaja kasih tanda atau kode-kode, atau ya memang kamu nanti bisa lihat lah, mungkin ada tanda-tanda ke depannya. Dan di sini dia sering banget nenangin diri, atau lagi galau-galaunya tuh di malam hari, makanya dia sering coba menenangkan diri, menenangkan pikiran sendirian, berdiam diri, merenung, banyak berpikir. Dia ngerasa jalan hidupnya tuh berliku-liku banget gitu, gak gampang ya. Pokoknya kayak ada aja gitu halangan, hambatannya yang dia lakuin. Kadang dia ngerasa sendirian ya. Dia ngerasa sendirian. Tapi yang jelas dia tuh kayak pengen keluar dari zona nyamannya sih. Pengen keluar dari zona nyaman, gak nyusahin orang lain. Pengen mencoba lebih terbuka, mungkin lebih jujur sama dirinya sendiri. Dia pengen ya ada yang berkembang lah gitu di dalam dirinya ya, buat dirinya sendiri, pengen ada yang berkembang, jangan stuck di situ-situ aja. Pengen dia tuh bertumbuh juga. Mungkin kalau energinya kau bisa ngerasain, kalau kamu ngerasa dia masih punya perasaan sama kamu, ya mungkin ada dari mereka yang perasaannya makin lama makin bertumbuh. Tapi kalau kamu ngerasa udah hambar lah gitu hubungan kalian, ya mungkin dia seseorang yang pelan-pelan pengen menjauh dari kamu. Ada nih hal-hal yang kayak pengen dia tunjukin ke dunia luar. Ini loh gue yang sebenarnya. Ini loh gue bisa ini itu. Gue mampu gitu. Ada yang pengen kayak gitu juga.
Tapi ada juga dari mereka yang sampai sekarang masih ngerasain beban-beban. Kayak hidup yang berat, ini itu kok berat ya. Dia juga ngerasa banyak orang yang datang dan pergi dalam hidup dia. Banyak dari mereka yang ngerasain beban dan cukup menderita. Menurut mereka itu cukup menderita. Beban yang dikasih gitu ya dari semesta tuh cukup buat dia menderita. Aku lihat di sini dia tuh kayak butuh sesuatu ya. Banyak dari mereka ini yang nggak baik-baik aja sebenarnya. Jadi dia butuh seseorang yang bisa bantu dia healing mungkin. Butuh seseorang yang bantu dia move on, yang bisa bantu dia, support dia, yang bisa kasih perhatian. Banyak dari mereka yang kayak udah berpaling nih, entah berpaling dari kamu atau berpaling kayak nggak mau peduli lah gitu sama sekelilingnya. Tapi untuk dirinya sendiri ya, dia mencoba buat jujur, lebih berani lagi, lebih peduli lagi sama dirinya, sama tujuan-tujuan hidupnya. Energi dia saat ini tuh, dia tuh sering, sebenarnya banyak dari mereka yang suka mimpin kamu. Kalau mereka ya punya salah, mereka pernah melukai kamu atau bikin kamu sedih, sakit hati, mereka nih kayak apa ya, kayak kepikiran terus karena pernah menyakiti kamu, pernah bikin kamu sedih, sakit hati. Mereka sebenarnya menderita dari apa yang mereka udah pernah lakuin ke kamu. Jadi kayak mereka bikin kamu sedih, ya mereka tersiksa sendiri gitu loh, kepikiran sendiri, ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, mungkin ya sedikit, tapi mereka yang menyesal. Dari mereka sedikit yang menyesal karena pernah menyakiti kamu, bikin kamu terluka. Tapi bisa dibilang kayak karma kali ya, kamu mungkin nggak ngebales atau ya nggak ngelakuin apa-apa gitu ya ke mereka, tapi mereka dapat ketakutan sendiri gitu loh, darkness ya, kayak banyak mimpi-mimpi buruk gitu. Jadi kayak terbayang-bayang kesalahannya yang udah mereka lakuin ke kamu. Dan akhir-akhir ini mereka sering banget kayak emosionalnya nggak stabil, naik turun, lagi happy terus tiba-tiba marah gitu ya, tiba-tiba langsung switch moodnya. Wah, pokoknya banyak deh kemarahan ya, emosi, hal-hal yang apa sih, kayak unpredictable gitu, kayak tidak terduga terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi untuk keluarga ya, mereka lagi deket-deketnya ke keluarganya, ke family-nya. Dia ngerasa keluarganya ada buat dia, saling protect, take care satu sama lain. Dia ngerasa keluarganya menjaga dia, atau mungkin dia menjaga keluarganya perhatian ke dia, atau dia yang perhatian keluarganya, ya. Nah, di sini banyak dari mereka yang ngerasa kayak terjepit situasi, terjepit, terpojokan, atau terhimpit ya. Jadi kayak nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kayak terpuruk bisa juga. Jadi kayak mereka nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa gerak gitu. Kan terhimpit ya, terpuruk lah gitu situasinya. Dan banyak dari mereka kayak udahlah, gue nggak mau denger siapapun lah. Mungkin dia ngedenger apa gitu ya dari kamu atau dari orang-orang, atau kamu ngomongin dia, atau orang-orang ngomongin dia, atau siapa gitu nyindir-nyindir atau bikin status, dia nggak mau denger karena dia berusaha nggak mau peduli. Yang tadi aku bilang, set boundaries, nggak mau peduli, nggak mau denger siapapun ngomong apa gitu, don't care ya. Tuh, dia tuh lagi berusaha mengejar mimpi-mimpinya, cita-cita dan tujuan hidupnya. Kayaknya fokusnya dia juga ke situ sih, goalsnya ya, mengejar keinginan tujuan hidupnya. Tuh, dia lagi sibuk-sibuknya kan, bener. Ini kartunya yang keluar mirip-mirip sih. Dia lagi sibuk-sibuknya ngerjain project atau ngerjain pekerjaan, mungkin kan ini baru awal tahun ya, pasti banyak-banyak plan awal tahun, project-project yang baru dikerjain atau kerjaannya ya.
Dan itu, iya tuh, dia udah bener-bener siap gitu ya, siap meraih apa yang dia inginkan. Tuh, dia ini kayak lagi mencoba buat lebih mencintai dirinya. Kayak lebih mencintai dirinya, menghargai, dia mencoba memaafkan dirinya sendiri kalau misalnya dia pernah ngelakuin salah sama siapa gitu. Dia rasa kalau bukan diri dia yang apa sih, cinta sama dirinya, ya siapa lagi gitu. Makanya kelihatan dari mereka tuh kayak lebih egois kan. Karena mereka sadar kayak mereka harus cinta sama diri mereka sendiri gitu. Self love sama selfish kan beda tipis ya. Ya, jadi kelihatan sama orang tuh kayak, lo egois banget sih mikirin diri sendiri, nggak mikirin orang lain gitu. Karena mereka ngerasa ini jalan terbaik untuk mencintai dirinya gitu, salah satu cara untuk mencintai dirinya. Padahal menurut orang lain ya itu selfish ya, kayak egois sebenarnya. Mungkin banyak dari mereka yang ada berada dalam cinta segitiga. Bisa mereka deket sama beberapa orang, atau bisa juga mereka udah punya pasangan, tapi mungkin hatinya masih ke kamu, misalnya. Atau bisa juga mereka udah punya orang baru, tapi hatinya masih ke masa lalu. Itu kan sama aja cinta segitiga ya. Pokoknya ini dia kayak berkhianat deh. Mungkin apa yang ada di hatinya beda sama seseorang yang dia pikirin. Apa yang dia pikirin mungkin beda sama seseorang yang lagi ada di hatinya. Pokoknya di sini kayak ada pengkhianatan, aku lihat ya. Yes, bisa dia kayak ketemu beberapa orang atau deket sama beberapa orang. Ada seseorang yang kayak nggak setia gitu di sini. Banyak hal yang terjadi ke dia. Bisa dibilang kayak badai besar gitu ya, mungkin big problem, dan dia berusaha buat tegar, berusaha buat bisa hadapi nih gitu ya. Walaupun sekuat tenaga gitu ya, dia mencoba buat bertahan, mencoba buat menghadapi, tapi kan masalah pasti datang aja gitu kan, silih berganti. Satu masalah selesai, nanti ada lagi gitu. Mungkin banyak dari mereka yang mengalami susah tidur, overthinking, insomnia gitu ya. Yes, banyak. Tapi aku bisa ngerasain dari mereka banyak, ada juga yang kayak kangen sama kamu mungkin ya. Ada rasa pengen komunikasi sih. Sesekali ya, kadang-kadang ada rasa pengen komunikasi sama kamu. Ya, terus sesekali kadang inget gitu. Misalnya dia lagi sibuk, terus inget sama kamu. Kamu lagi ngapain ya, apa kabarnya gitu. Ya, pengen tahu sih. Tuh, kadang pengen berkabar. Ini kenapa jadi ada semut ya? Kadang pengen berkabar, mau mulai komunikasi, atau mungkin ada sesuatu yang pengen dia sampein. Tapi sebenarnya ada juga sih hal-hal yang kayak datang ke dalam hidup dia gitu, hal-hal baik. Ada juga sih. Entah dalam aspek kehidupan apa, hal baik sih ada sebenarnya yang datang juga. Mereka nih kayak lagi ngerasa gak bisa percaya sama siapapun. Ya, kayak ada trust issue gitu. Ada beberapa yang lagi ngerasa frustasi, ini masalah kok ada terus gitu ya. Atau belum ada jalan keluarnya. Jadi mereka mencoba buat survive dalam hidupnya saat ini. Banyak dari mereka nih yang kayak maunya tuh kayak males-malesan aja, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Perlu istirahat, perlu ketenangan, perlu apa ya, kayak kenyamanan. Tapi susah kan, karena mereka ngerasa kayak lagi nggak beruntung saat ini, atau ngerasa mungkin mereka lagi banyak hal yang mereka nggak suka terjadi, atau mungkin ngerasa ada beberapa orang yang nggak suka sama dia atau benci sama dia ya. Lagi banyak ngelamun. Jadi kayak seseorang yang butuh keajaiban gitu loh dalam hidupnya. Ini masalah ada terus nih. Cobalah Tuhan kasih keajaiban gitu. Sesuatu hal gitu ya. Sesuatu hal baik terjadi gitu. Dia butuh sih kayak keajaiban itu sebenarnya. Energi dia saat ini. Ada beberapa hal yang diharapkan ya.
Kalau kamu lihat dia kayak tenang gitu, memang kelihatannya dari luar tuh kayak tenang, kayak nggak terjadi apa-apa, kayak baik-baik aja, kayak happy-happy aja. Nggak juga sebenarnya. Justru ini dia lagi kayak ada apa ya, perang batin gitu sama harapan-harapannya. Mungkin dia berharap sesuatu tapi yang terjadi nggak sesuai harapan gitu. Dan dia ngerasa sih dia dapet ini ya, kayak nggak tahu nih, dia ngerasa kayak ada seseorang, dia dijudge atau kenapa gitu ya. Mungkin kamu yang ngejudge dia. Misalnya dia dijudge, oh dia kayak gini gitu, padahal dia nggak kayak gitu. Nah mungkin ada seseorang yang ngerasa kayak ya dia dijudge sama siapa gitu ya, dibilang apa gitu. Pokoknya ada judgement deh yang dia rasain gitu saat ini. Ada beberapa hal yang dia ngerasa dia harus fokus gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal yang dia fokuskan tuh sebenarnya malah bisa dibilang nggak baik-baik aja. Makanya dia perlu fokus ke hal itu. Ya bisa dalam pekerjaan, bisa dalam relationship juga ya. Ini aku ngerasa 50-50 sih ya. Ya 50 dia, energi dia ini lebih ketarik tentang hubungan, relationship. 50-nya ya tentang pekerjaan, karir, materi ya, material things. Tuh dia lagi ngerasa kurang istirahat, makanya butuh istirahat. Dia lagi sengaja menjauh dari orang lain, dari siapapun. Banyak sih, mereka nih kayak banyak yang lagi introspeksi. Ya bagus lah ya kalau introspeksi gitu ya, apalagi kalau sadar diri salahnya apa ya, kurangnya apa, harus perbaiki apa. Nih dia ngerasa ada beberapa hal ya yang kayak udah berakhir atau udah putus. Ini bisa hubungan, bisa karir, bisa apa ya, pokoknya dia ngerasa ada sesuatu yang udah berakhir, udah putus gitu, udah putus hubungannya. Dan aku lihat di sini dia lagi ini sih, kalau untuk karir, pekerjaan atau keuangan dia lagi optimisnya gitu ya, ngejar, meraih gitu ya hal-hal duniawi itu. Iya, dia lagi optimis banget, ambisius mengejar semuanya. Baik dari mereka yang duniawi banget soalnya. Dari tadi nggak ada keluar kartu-kartu yang tentang spiritual atau apa tuh, nggak ada. Dunia mulu yang keluar tuh. Dan mereka kan tadi aku bilang ya, emosionalnya nggak stabil, naik turun, terus sensitif gitu ya. Lagi sensitif banget. Ada yang salah sedikit marah, ada yang salah sedikit emosi, ngambek gitu ya. Langsung ini apa, berapi-api gitu, on fire, marah. Banyak dari mereka yang ngerasa kayak lagi ngegantung ya, ada sesuatu gitu kayak ngambang atau ngegantung, ada sesuatu yang mereka ngerasa nih kayaknya belum jelas gitu, entah belum ada closure, entah belum ada sesuatu yang jelas gitu, terpampang nyata. Pokoknya kayak ngegantung atau ngambang deh di sini. Tuh baru kelihatan kan ada kartunya yang bilang lagi introspeksi dia. Tuh, aku udah ngomong dari tadi, kartunya baru keluar. Dia lagi introspeksi, merenung, ngelamun. Sering ngelamun lah gitu. Ngelamunin kamu juga ada. Ya. Berawal kan dari masalah gitu. Apalagi kalau dia ngerasa ada gitu masalah sama kamu, ya pasti ujung-ujungnya kamu juga. Ngelamunin kamu juga gitu. Nah kan ada kekosongan, ke hampa gitu, ngerasa kayak kosong gitu ya. Hati itu kosong ya. Misalnya mereka, misalnya ya uangnya banyak atau pekerjaannya bagus, tapi kalau hatinya gak enak, ngerasa kosong kan bisa aja gitu ya. Ngerasa kayak butuh seseorang, butuh ada yang menemani gitu ya. Feeling lost gitu ya. Kalau mereka ngerasa kehilangan, makanya baper nih. Ya,
kayak ada sesuatu yang pergi atau menghilang di sini. Yang mereka pikir sekarang adalah ya udah sabar-sabar aja dulu gitu. Mungkin sekarang memang waktunya sabar-sabar dulu, banyak sabar-sabar. Dan kalau mereka menjauh sama kamu, nah mungkin mereka memang sengaja pengen pergi, menjauh atau move on dari kamu. Ya, di sini lagi pengen, kayaknya lagi banyak yang tadi aku bilang, lagi deket-deketnya sama keluarga, sama relatif, kerabat atau orang-orang rumahnya nih di sini kelihatan family gitu ya. Lagi ada pertemuan keluarga atau sering-sering ketemu sama keluarganya mungkin. Di sini dia ngerasa ya harus ngambil sebuah keputusan. Iya, nggak tahu nih. Pokoknya dia harus ngambil sebuah keputusan deh menurut dia di sini. Banyak dari mereka yang kadang agak-agak stres, frustasi, makanya suka halu-halu, suka ngebayangin atau apa ya, kayak ya berharap nggak jelas gitu, makanya kayak halu-halu gitu ya. Energi dia saat ini, dia tuh sering banget emosi ya, tapi emosinya tuh dia tahan-tahan, dia pendam. Makanya banyak orang tuh yang kayak takut dan menjauh dari dia, karena orang tahu dia tuh lagi emosian akhir-akhir ini. Ya, banyak orang yang mau deket tuh jadi kayak takut gitu ya. Karena banyak hal yang bikin dia kesel banget. Betul, banyak mereka yang kayak lagi seneng-senengnya berdoa. Ya, karena kan lagi nggak baik-baik aja nih, makanya kayak butuh dekat sama Tuhan gitu ya. Bagus lah ya kalau misalnya rajin doa, ibadah gitu. Banyak, aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak lagi nggak sendirian ya. Entah ada seseorang, deket sama seseorang, entah punya gebetan atau deket sama siapa, entah ada status atau enggak, entah pasangan baru. Pokoknya adalah seseorang yang lagi deket sama dia. Mungkin banyak kalian juga tahu sih kayak dia deket sama siapa gitu ya. Ya istilahnya dia nggak sendirian lah, entah statusnya apa. Ya. Apalagi mungkin mereka tipe-tipe yang nggak bisa jomblo lama gitu ya. Apalagi cowok-cowok kan biasanya nggak bisa gitu ya kan, jomblo lama-lama sendirian cu. Tapi aku lihat mereka juga sering sih ngabisin waktu sendirian, nggak jelas ngapain. Ya pokoknya biar dia happy aja gitu, nyanyi-nyanyi atau senang-senang main musik atau apa, pokoknya hal-hal yang bikin dia happy deh. Tapi kalau soal hati, soal nggak enak hati, itu baper mereka, baper banget ya. Makanya ini energinya kayak satria ya, seseorang yang mengejar apa gitu, ingin mendapatkan sesuatu. Ke fokusnya saat ini ada yang dia fokusin, dan itu dia lagi mengejar itu mungkin. Kalau ini energinya kayak ada yang memperhatikan dia atau dia yang memperhatikan seseorang ya. Pokoknya entah dia lagi butuh perhatian atau ada seseorang yang perhatian ke dia, bisa. Tapi ada juga yang lagi ngerasa kayak, ya kalau dia lagi deket sama seseorang ya, kalau dia lagi deket sama seseorang berarti energinya kamu ngerasa dicuekin sama dia. Tapi kalau kamu yang lagi deket sama seseorang, bisa juga dia ngerasa kayak udah gak peduli lagi sama kamu, atau dia ngerasa dicuekin sama kamu. Ini bisa vice versa sih. Soalnya aku ngerasa salah satu dari kalian tuh memang udah deket sama yang lain atau punya seseorang. Energi dia tuh kayak lagi menanggung beban berat. Ini bingung dia mau bertahan atau melepaskan. Ya bisa juga merilis hal-hal trauma-trauma, merilis hal-hal dari masa lalu, ya. Bisa lah, apa aja deh. Pokoknya dia ngerasa masih ada beban sih. Ya bisa juga trauma-trauma, beban masa lalu, atau beban masalah yang sekarang. Makanya dia ngerasa perlu dilepaskan. Apalagi kalau energi-energi negatif ya. Beban deh, pokoknya berat deh hidupnya ya. Makanya dia harus survive. Dia tahu itu sih, dia harus survive, harus bertahan. Dan aku lihat di sini
Tapi ya apapun masalahnya dia yang dihadapi, dia ya kayak apa ya, itu mendewasakan dia sih. Semua masalahnya, apa yang dihadapi, orang-orang yang datang dan pergi, itu mendewasakan dia. Buat dia sih ya ada perubahan lah, menurut dia jadi kayak lebih dewasa. Alasan-alasan yang buat dia tuh kayak perlu berubah menurut dia. Kalau mereka ngerasa, walaupun mereka ngerasa sendirian, kesepian ya, tapi mereka enjoy sih, berusaha menikmati momen-momen dimana mereka sendirian, set boundaries sama orang-orang juga nggak bisa gitu ya gampang buat dekat ke dia. Ya itu dia enjoy aja, berusaha menikmati aja fase-fasenya saat ini. Orang-orang takut mendekat sama dia karena dia kan set boundaries kan. Dia ngerasa jadi banyak introspeksi saat ini ya. Ini aku ngerasa ada hal-hal yang lagi dia fokusin, terus dia effort banget ke situ saat ini, terutama impian-impian hidupnya. Banyak hal yang dia mulai saat ini, mungkin baru dia mulai juga. Tapi kalau soal hati sih, dia belum benar-benar bisa membuka diri sih. Misalnya kamu lihat dia deket sama orang lain atau siapa, tapi belum tentu kan hatinya membuka gitu, membuka diri buat seseorang, belum tentu hatinya membuka hati buat seseorang tuh belum tentu ya. Kalau cuma deket-deket aja kan ya bisa aja kan. Hati seseorang siapa yang tahu ya kan, cuma Tuhan yang tahu sama dirinya sendiri ya. Udah kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiak mereka atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Cancer, Gemini, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Taurus, Virgo, Leo, Aquarius, Aries. Inisial huruf mereka ya. Atau bisa juga sih nama kamu. Ada huruf H, Q, V, D, J, W, Z, P, F, N, X, K, I, U, A, dan E. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.